Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Aku belum tahu, Riz. Aku sebulan ditinggal bapak dan aku kerepotan di rumah sendiri. Gak tahu juga tanggapan bapak di mana. Nanti aku nurut bapak aja. Semoga kamu tetap di sini ya, Zal. Dan semoga besok kamu satu sekolah lagi sama aku. Wajah Risa tampak resah. Kita akan selalu bersama, Riz. Di sini. Saya menunjuk dada saya. Kamu masih seumuran sama aku, tapi kok kelihatannya jauh lebih dewasa ya, Zal, pemikiranmu. Itu yang aku suka dari kamu. Bapak sudah kembali ke Aceh. Dan kalian masih ingat bencana besar yang terjadi pada bulan Desember 2004 di Aceh? Ya, tsunami Aceh. Rasa takut dan khawatir menjalar ke sekujur tubuh. Lemas rasanya mendengar kabar tersebut. Aku mencoba menghubungi bapak. Nomornya tidak dapat dihubungi. Mulai hari itu juga, aku mencari kepastian tentang kabar bapak. Aku menghubungi instansi-instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Aceh sana. Tapi hari itu nihil sama sekali. Kan mungkin mereka juga belum tentu selamat. Rasa takut itu bahkan masih kurasakan sekarang. Bapak, semoga bapak gak apa-apa di sana. Semoga bapak sedang beraksi menolong evakuasi korban di sana. Saya berdoa dalam hati. Kerabat-kerabatku mulai berdatangan ke rumah, mengajak berbicara dan memberikan dukungan. Mereka juga terus berusaha mencari kepastian kabar bapak di sana. Setiap hari aku duduk di depan TV dengan menyanding telepon rumah dan HP, yang nomornya sudah kukirim konfirmasi dari Badan Penanggulangan Bencana jika ada informasi tentang bapak. Doa tidak putus-putusnya aku panjatkan, memohon kepada Allah untuk menjaga keselamatan bapak. Ingatanku kembali ke memori buruk saat saya kehilangan ibu. Apakah kali ini aku juga harus kehilangan bapak? Jangan, tidak. Apakah ini kata-kata bapak tentang aku harus siap saat bapak harus menyusul ibu? Pak, Rizal nagih janjimu, Pak, untuk jaga Rizal. Jangan pergi sekarang, jangan. Waktu berjalan. Aku hanya bisa menunggu perkembangan berita lewat TV. Setiap hari, jantungku berdebar-debar saat ada telepon masuk. Rasanya jantungku mau meledak. Aku ditunggui oleh Om dan beberapa kerabat lainnya. Pemberitaan media semakin membuatku ngeri. Aku mencoba menggunakan penerawanganku untuk mencari bapak. Dan ternyata di luar kemampuanku. Aku malah menangkap bayangan kematian dari ribuan orang lain. Aku mulai frustasi. Aku menyeka darah di hidungku. Aku mimisan ketika memaksakan jangkauan penerawanganku. Aku terlelap, mungkin kelelahan. Aku terbangun dengan keadaan tidak enak badan. Aku tak menghiraukannya. Tapi ada satu hal yang tidak enak mengganjal di hatiku. Entah sesuatu perasaan tidak enak. Aku keluar kamar dengan wajah pucat dan mata merah karena terlalu banyak menangis. Aku menuju ruang tamu. Tampak beberapa om dan tanteku duduk. Mereka mengobrol dengan serius. Nama omku ini adalah Om Bowo. Beliau seorang purnawirawan angkatan udara. Zal, sini, duduk sebentar. Dek, perasaan itu. Seperti yang dikatakan bapakmu kepadamu dulu. Bapakmu pernah bilang sama Om,
Hidup kamu ke depan penuh rintangan. Tapi bapakmu percaya kamu bisa melewati semua itu. Om, tolong tutup poin aja. Rizal nggak ngerti. Bapakmu ditemukan dalam keadaan meninggal, Zal. Maaf. Serasa tulang-tulang ini mau copot. Aku merasa seperti dipukul atau ditusuk sesuatu di hati. Aku seperti merasakan ada sebuah lubang, rasa sakit dan kesedihan. Aku duduk bersimpuh, menunduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebisa mungkin aku tidak menangis. Sebisa mungkin tidak menumpahkan air mata ini lagi. Tapi apa daya, aku menangis cukup keras. Aku merasakan hatiku seperti dilubangi lagi. Dulu aku menjadi piatu saat ditinggal ibu, dan sekarang aku menjadi yatim piatu saat ditinggal oleh bapak. Part 13. Ayah. Saat sedang melamun, ada sentuhan tangan di pundakku. Dia menggenggam pundakku. Aku tahu ini bukan tangan manusia. Berani betul ada yang menggangguku. Aku berniat menangkapnya dan membakar makhluk itu. Aku berbalik dan blar. Aku malah tersungkur ke belakang menghantam meja karena kaget apa yang ada di depanku. Aku baru saja mau menghajar makhluk itu. Ternyata Zal, ada apa? Kok ada suara keras? Kamu gak apa-apa toh, Le? Kata omku dari luar kamar. Gak apa-apa om. Tadi aku jatuh. Udah, gak apa-apa. Dan sepertinya Om Bowo sudah berlalu. Sari, kamu buat aku kaget. Kamu kok bisa sampai sini? Kataku yang masih terkejut, Sari bisa sampai di sini. Bukankah aku berjanji untuk selalu menjagamu? Rizal, maaf, tapi memang takdirmu melalui ini semua. Semua yang hidup akan mati. Kamu tentunya sudah paham dengan itu. Lalu, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu sudah lama mati? Sari hanya tersenyum. Ya, semua tidak berjalan mulus saat aku mati, Zal. Masih ada rasa penasaran saat aku mati. Hingga aku menolak bergabung dengan setengah dari diriku yang sudah di alam kubur. Suatu saat juga aku akan kembali ke alamku. Ke alam di mana aku sepantasnya hidup. Bisakah bapak dan ibuku menjadi sepertimu? Ya, setengah bagian dari jiwa mereka tetap di alam ini. Tidakkah mereka meninggal dengan penasaran? Mereka harusnya penasaran melihat anaknya hidup sendiri. Kenapa ini gak adil? Aku lebih suka mereka menjadi sepertimu dan menemani aku sampai aku juga menyusul mereka. Sari tersenyum kembali. Dia mendekat dan memegang kedua pundakku. Mereka meninggal dengan damai dan ikhlas. Kenapa? Karena mereka percaya padamu. Saat seseorang mati, waktu akan berhenti cukup lama, Zal. Mereka masih bisa berpikir dan melihatmu. Ketika bapak ibumu melihatmu, mereka yakin bahwa kamu dapat terus hidup dan tumbuh dewasa tanpa mereka di sampingmu. Sari berbicara dengan suara sangat menenangkan. Dia seperti menghela nafas, yang harusnya tidak perlu, karena dia sudah tidak butuh bernafas lagi. Dan jika mereka masih menemanimu di sini, artinya mereka belum tenang. Setengah dari jiwa mereka masih menginginkan keduniawian. Apakah kamu mau orang tuamu harus menanggung sakit ketika mereka di sampingmu, tapi pada akhirnya harus menunda nikmat kubur yang harusnya sudah dirasakan mereka? Mereka harus menghadapi kenyataan keduniawian yang fana, sepertiku saat ini. Apakah kamu tega
Aku hanya terdiam. Perasaanku emosi. Bukan emosi karena perkataan dari Sari yang menyakitkanku, tapi karena perkataan Sari benar. Aku masih belum bisa menerima realita ini. Pikirkan itu baik-baik, Rizal. Mereka pergi ke tempat seharusnya. Kamu boleh bersedih, tapi jangan berlebihan. Kedua orang tuamu masih bisa melihatmu di sana. Mereka pergi bukan karena mereka tidak sayang padamu. Mereka masih dan terus menyayangimu dengan cara lain. Aku meneteskan air mata lagi. Entah, jika semua air mata kumpulkan sejak aku kecil, mungkin sudah cukup untuk mengisi satu bak air penuh. Hiduplah dengan baik, jadilah orang yang bermanfaat. Kepedihanmu akan membawa menjadi manusia yang derajatnya tinggi di mata sama manusia dari Tuhan. Iya Sari, aku ngerti. Bisakah kamu menunjukkan saat terakhir Bapak? Sama seperti saat kamu menunjukkan bagaimana ibu meninggal. Aku akan menguatkan hatiku. Apa kamu yakin? Aku hanya mengangguk. Aku tidak cukup kuat untuk melihatkan secara utuh kejadian itu. Tunjukkan apa yang kamu bisa, Sari. Sari menempelkan tangannya ke keningku. Aku memejamkan mata perlahan. Dan aku sudah berada pada kejadian di Aceh. Melihat air bah yang menerjang sebuah kota, mobil, pohon, puing bangunan, dan manusia. Ada orang tua, ada anak-anak, ada anak seumuranku, banyak sekali. Aku merasakan hawa kematian. Terlalu berat. Aura ini, hawa ini. Aku merasakan ada yang menetes melewati bibirku. Aku mimisan. Aku merasa akan terpental. Aku coba sekuat tenaga bertahan. Aku belum menemukan sosok Bapak. Di mana beliau? Lalu ada seorang mengambang, seorang anak kecil. Dia tersangkut di sebuah dahan pohon. Bapak berusaha meraih anak itu. Tidak sampai. Bapak memegang tali karmentel dan tali itu diikatkan ke badannya. Ujung tali lainnya dipegangi beberapa warga yang juga di atas atap. Bapak menceburkan diri, berusaha meraih anak itu. Ya, Bapak meluk erat anak kecil itu. Orang-orang di atas atap berusaha menarik mereka. Aku berteriak. Ada setitik harapan kalau Bapak sebenarnya selamat. Tapi harapan itu sirna. Ada sebuah mobil hanyut dan menabrak Bapak beserta anak yang digendongnya. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Tali itu terlepas dari pegangan. Bapak hanyut bersama seorang anak kecil yang digendongnya. Bapak tidak nampak di permukaan. Aku membisu, pandanganku kabur. Tubuhku seperti tersedot angin yang kuat, dan begitu membuka mata, aku sudah berada di kamar dengan hidung yang berdarah-darah. Bahkan, Bapak memilih resiko menyelamatkan seseorang, dan tampaknya Tuhan berkata lain, Rizal. Kenapa Bapak harus menyelamatkan anak itu? Kenapa menyelamatkan orang yang kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan? Kenapa Bapak menyelamatkan anak itu? Bahkan pasti Bapak tidak kenal anak itu. Kenapa? Kenapa, Sari? Harusnya Bapak memilih hidup dan menyelamatkanku dari kesepian. Ujarku sambil menangis. Puk. Perutku seperti dipukul. Pipiku seperti ditampar sesuatu yang tak bisa kulihat. Kenapa kamu jadi gila? Banyak orang tua kehilangan anaknya yang mati. Banyak juga anak yang kehilangan orang tuanya di sana. Tapi mereka tidak menjadi gila sepertimu. Lihat wajah mereka. Mereka juga ketakutan sama sepertimu.
Nyawa mereka juga bahkan sedang terancam di sana. Ikhlaslah Rizal, ikhlas. Aku terdiam. Aku berpikir akan melakukan hal sama jika menjadi bapak. Sari benar. Semua yang dia omongkan Sari benar. Aku tidak boleh gila. Sari, aku ngerti. Maaf. Dan terima kasih kamu di sini. Aku akan selalu berada di dekatmu saat dibutuhkan. Kamu butuh tidur untuk tetap hidup. Sari mengusap tangannya ke wajahku dan entah kenapa, aku tertidur. Seperti pingsan tepatnya. Karena tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku berjalan di ruangan rumahku yang menjadi penghubung antara ruang tengah dan ruang keluarga. Dan aku dikagetkan dengan TV yang masih menyala. Padahal aku yakin sudah mematikannya. Harum melati itu semakin dekat asalnya dan benar saja. Di situ ada Sari. Sari, sahabat beda alamku. Dia sedang duduk di sofa sambil asik mengunyah melati dan menonton TV. Mungkin kalian yang tidak terbiasa akan langsung melonjak takut karena bukan pemandangan lumrah saat kalian melihat sosok anak kecil berambut panjang berbaju putih yang ternyata bukan manusia sedang asik menonton TV di rumahmu sambil mengunyah melati di malam hari dengan lampu ruangan yang mati. Tapi bagiku, itu adalah kunjungan yang menyenangkan. Setelah apa yang kulalui dulu bersama Sari. Dan setelah sekian lama kami tidak bisa berkomunikasi karena ada jin gelap yang membatasi Sari agar tidak memberitahu ada maksud jahat yang akan dilancarkan oleh jin itu. Aku duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Menurutku ini lucu, karena awal perjumpaanku dengannya, dia sama sepertiku. Berwujud selayaknya anak manusia yang sepantaran denganku. Tapi lihatlah sekarang, setelah semua yang kulalui, aku semakin tumbuh dewasa. Ditambah lagi dengan jambang yang kubiarkan tumbuh ini membuatku terlihat tua. Berbeda dengan Sari yang tidak pernah berubah. Kecuali dia menginginkannya. Dia masih sama persis dengan wujud saat pertama kali bertemu. Karena dia sebenarnya tidak punya tubuh yang bisa menua seperti manusia. Jika dilihat sekilas, kami seperti sepasang bapak dan anak yang tengah menonton TV di ruang tamu. Sari masih diam, tapi dia menoleh ke arahku dengan membalas senyumku. Menurutku, itu adalah senyuman yang sangat manis. Sama seperti seorang anak kecil cantik berumur 6 tahun yang tersenyum dengan menggemaskan ke arahmu. Kamu datang untuk menagih janjiku? Tanyaku pada Sari. Dia menggeleng sambil mengunyah melatinya. Dia benar-benar seperti anak 6 tahun yang menggeleng manja pada orang tuanya. Lalu, ada apa Sari? Aku cuma ingin mengunjungimu. Kita teman kan? Dan teman saling mengunjungi. Aku ingin melihat anakmu yang mungkin akan tumbuh dengan hal luar biasa sepertimu. Aku tersenyum mendengarnya. Sari ini, meskipun sudah sering dijelaskan bahwa bangsanya adalah jin yang penuh tipu daya, tetap saja Sari tidak seperti itu. Mungkin manusia dan jin tidak jauh berbeda. Kamu sudah melihat Abimanyu anakku? Tanya aku. Sudah. Saat kamu beribadah dengan istrimu tadi, aku menungguinya tanpa kamu sadari. Sebenarnya, kalau anak dia perempuan, aku akan bilang, dia cantik seperti ibunya. Tapi berhubung dia laki-laki, dan kalau aku menyebut dia ganteng seperti bapaknya, sepertinya itu tidak pas. Jawabnya dengan terkekeh menyindirku. Tapi, jika dia dewasa nanti, dia akan jadi laki-laki tampan pastinya. Jawabnya dengan tertawa kecil.
Aku hanya tertawa sambil menyandarkan kepala di sofa. Kami mengobrolkan banyak hal, banyak sekali dan banyak nostalgia. Bagaimana aku melewati masa kecilku hingga aku sudah beristri dan punya anak seperti sekarang. Dan di situ aku menyadari bahwa sudah lebih dari 20 tahun terlewati. Hal buruk terus datang. Begitu juga hal baik yang selalu ada di setiap peristiwa buruk yang kulalui. Tuhan sudah memberikan karunia yang berlebih kepadaku. Aku yang dulu selalu mempertanyakan kemahaadilannya saat aku diuji. Sekarang paham, dan kini aku mengaku salah. Aku demikian. Kamu sudah sedewasa ini, Rizal. Aku tidak pernah menyangkanya, kata Sari sambil ikut bersender di sofa. Ya, aku juga seperti itu. Aku merasa semuanya terjadi begitu saja dan begitu cepat. Jawabku mengiyakan. Rizal, ingat pesanku dulu. Hiduplah dengan baik. Jadilah orang yang bermanfaat. Kepedihanmu akan membuatmu menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi di mata manusia dan Tuhan. Iya, Sari. Aku selalu sempatkan berdoa untuk menjadi orang yang besar di mata orang lain, namun kecil di mata Tuhan. Sari tersenyum dan mengangguk sambil memandang ke dinding. Dia melihat ke arah foto keluargaku. Terlihat bahagia dan sempurna. Terlihat aku yang berada di samping Risa yang sedang menggendong Abi yang berumur beberapa bulan. Jika aku kenang lagi, sebenarnya aku menahan tangis yang hampir pecah. Dan untuk kepedihan terdalammu yang belum begitu lama kamu lalui, aku ikut menyesal, Rizal, kata Sari dengan suara menurun. Aku mengangguk takzim dengan kalimat Sari. Aku sudah ikhlas, apalagi yang bisa aku lakukan, Sari? Nyawa bukan ranah yang bisa ku protes dan ku gugatkan kepada Tuhan. Meskipun kamu tahu sendiri betapa aku hancur saat itu, seolah hatiku ikut mati, dan yang tersisa hanya jasad yang bergerak dariku. Aku merasa sudah tidak memiliki tujuan lagi saat hal itu terjadi. Dia orang yang menemaniku sejak aku pindah ke sini, seolah dia adalah orang yang dikirim sebagai penggantimu untuk menemaniku. Aku berkata dengan suara bergetar. Sakit sekali. Rasanya pilu. Aku tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri saat hal buruk itu menimpa dia. Risa. Risa yang kalian kenal lewat cerita ini sekarang sudah tidak ada lagi. Risa, seorang wanita yang paling kucintai dengan sepenuh hati, sudah meninggalkan kami. Meninggalkanku sebagai suaminya dan Abimanyu anaknya. Masih dapat aku rasakan perihnya ketika ibu dan bapakku pergi dan membuat lubang menganga di hatiku. Lalu Risa, dia datang membuat luka itu berangsur pulih, tapi ternyata dia datang hanya untuk pergi dan membuat hati ini lebih hancur dari sebelumnya. Masih teringat jelas. Mungkin itu ingatan yang ingin kulupakan sekaligus kuingat selamanya. Saat dia terpejam dan tidak bergerak, saat ku teriakan dan ku jeritkan namanya sekuat tenaga, namun dia tidak bisa lagi menjawab panggilanku. Saat tangisku pecah di dekatnya, dia tidak lagi menyeka air mataku dan memelukku seperti yang sering dia lakukan. Aku guncangkan lagi tubuhnya agar dia menjawab panggilanku, tapi percuma. Kini dia tuli, kini dia bisu, kini dia buta, dan kini Risa sudah meninggal. Aku menahan air mata saat mengingat hal itu. Sudah 1,5 tahun aku kehilangan Risa. Tapi begitu aku mengingatnya, peristiwa tragis itu seperti baru terjadi kemarin.
Kejadiannya hanya berselang beberapa bulan saat peristiwa teror Abimanyu. Kamu harus kuat, Rizal. Sekarang dia sudah tenang di sisinya, kata Sari sambil menepuk pundakku. Aku tidak menangis. Mungkin sudah kering benar air mataku. Aku mengangguk pada Sari. Lalu, kapan kamu juga akan tenang? Tanyaku balik. Segera, Rizal. Tidak ada permintaanku selain datanglah di 100 tahun setelah kematianku, tepat 3 purnama dari malam ini. Kamu butuh tidur, Rizal, dan aku akan pulang sekarang. Sari berdiri. Kaki mungil itu tiba-tiba terangkat dan melayang menuju pintu. Saat Sari sudah berada di depan pintu, dia berbalik dan mengubah bentuknya. Dan saat itu aku baru menangis. Karena sebentar lagi aku juga akan kehilangan teman yang menjagaku dari sepinya masa kecilku. Ditambah wujudnya serupa istriku yang sudah meninggal, Risa, Sari. Sari sudah pergi, dan aku malah tidak kuasa menahan tangis. Sekujur tubuhku semuanya bergetar hebat saat Sari menampakkan wujudnya. Saat dia menuakan wujudnya dari anak kecil menjadi seolah dia dewasa, yang terlihat sama persis dengan Risa. Aku tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Seolah Sari yang melambai depan mata di depan pintu tadi adalah Risa yang sedang pamit untuk pergi selamanya. Aku menutup wajah dengan tangan. Secepat mungkin aku lap linangan air mata itu, berharap akan ada suara yang mengejutkanku dari belakang menegurku dengan kalimat, "Jangan pakai tangan, dasar cowok jorok." Tapi sayang, suara bentakan yang aku rindukan itu tidak muncul. Aku memasukkan persneleng 1 dan melaju di jalanan kota Jogja pagi itu, menuju tempat penempatan janji kepada sahabatku, Sari, yang sudah menunggu selama 100 tahun untuk hari ini. Aku tidak tahu kenapa dia menghabiskan waktu selama itu, tapi hari ini aku akan segera tahu. Setelah sekian jam perjalanan, aku sudah sampai di depan rumah itu. Rumah yang menjadi awal dan akhir dari cerita ini. Aku ketuk pintu yang mulai termakan usia dan seorang laki-laki muda membuka pintu itu. Gagah dengan tubuh yang kecil dariku namun kekar berisi. Baret hijau masih dia kenakan dengan lambang kesatuan Kostrad. Epolet di bahunya menunjukkan pangkatnya sebagai seorang sersan mayor. Aku bersalaman dengannya. Seorang tentara yang tidak jauh beda umurnya denganku bernama Satrio. Aku diterima baik di sini, dikenalkan dengan keluarganya, seorang istri dan seorang anak seumuran Abima. Kami berbincang dan membuatku terheran dengan Sersan Satrio mengenal almarhum bapak. Katanya, nama Letnan Hartono sudah menjadi legenda di sini. Dedikasi dan pengabdian serta perilakunya masih menjadi contoh. Bahkan setelah 11 tahun beliau meninggal. Coba saja Mas tanya, siapa yang gak kenal Letnan Hartono di sini? Fotonya tercetak besar dan tertempel di dinding sebagai kusuma bangsa yang sudah gugur. Begitu kata tentara yang ramah ini. Setelah obrolan basa-basi berakhir, aku mohon izin untuk ke halaman belakang. Aku tidak mengatakan maksudku. Aku menampaki rembutan yang aku kenal itu. Aku memandang berkeliling ke pekarangan yang dikelilingi dinding setinggi 1,5 meter. Tapi, di mana dia? Di mana Sari? Dia tidak ada. Harum melatinya tidak tercium di sini. Getaran energinya juga tidak terasa. Lantas, di mana Sari? Aku panggil dia dengan teriakan bahasa batin.
Sari! Tapi tetap, sosok anak kecil yang berumur 106 tahun itu tidak muncul. Dia tidak ada. Di mana dia? Belum habis misteri itu tentang 100 tahun dia menunggu. Kini, dia malah menghilang tanpa sebab dan petunjuk. Lalu sebuah tepukan mengagetkanku. Di mana itu adalah Satrio. Sebenarnya, apa maksud Mas Rizal? Kesini, saya sudah mendengar cerita tentang rumah ini, tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di sini yang tidak tenang karena anaknya diganggu penunggu rumah ini. Mas Rizal, tolong jelaskan, apa anak itu adalah Mas Rizal? Aku kaget dengan perkataan Satrio yang menebak dengan betul. Dan di situ aku sudah kehabisan alasan dan mengatakan kenapa aku di sini. Akhirnya aku jelaskan pada Satrio rangkaian kejadian masa lalu dan alasan utama aku bisa sampai di sini. Sersan Satrio mendengarkan ceritaku dengan seksama sambil sesekali bertanya dan ku jawab dengan apa adanya. Dan setelah semua alasanku selesai, aku beritahu. Dia berkacak pinggang dan memandang ke bawah seperti berpikir, Mas Rizal, bolehkah saya membantu? Saya mungkin tidak seperti Mas Rizal, tapi saya menangkap ada petunjuk. Karena aku dan keluarga tinggal di sini, dan aku tidak mau keluargaku tinggal seatap dengan jin yang tidak tenang, kata Satrio. Ya, menurut Mas, bagaimana tentang ini? Ini adalah tahun ke-100-nya, tapi aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Aku hanya bisa merasakan sosok lain yang memang sudah lama ikut menghuni di sini. Kataku yang balik bertanya. Menurut cerita Mas Rizal, tadi teman Mas itu mengatakan kalau meminta Mas Rizal datang tepat 3 purnama setelah pertemuan terakhirnya dengan Mas Rizal. Tanya Satrio menyelidik. Iya, dan itu tepat hari ini. Jawabku dengan yakin. Ada satu hal yang terlewat olehmu, Mas. Jawab Satrio menengadah ke langit. Hari ini masih sore. Aku baru sadar setelah perkataan Satrio tadi yang menjelaskan bahwa terlalu dini bagiku. Aku terlalu cepat sampai. Satrio menawarkanku untuk menunggu dalam rumah, menunggu sampai mentari yang masih berpijar berganti menjadi rembulan dengan purnama penuh. Aku dijamu dengan baik oleh Satrio. Sersan muda ini tidak menyangkal setiap jawaban dari pertanyaan yang dia tanyakan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati dan siap mengosongkan gelas untuk sebuah hal tabu yang dia terima. Itu terus berjalan, dan matahari sudah condong ke barat. Rembulan penuh sudah mulai tampak dengan samar dari arah lain, menunjukkan bahwa ini sudah dekat dengan saatnya. Aku sudah menunggu beberapa tahun untuk malam ini, dan Sari sudah menunggunya tepat 100 tahun. Aku memberikan masukan agar Satrio mengungsi bersama keluarga, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan hal gaib bukanlah sesuatu yang dapat dilawan dengan senapan miliknya. Satrio setuju, tapi hanya anak dan istrinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.